Yo guys, kembali lagi sama gue Bill Susanto. Jadi pada video ini gue mau menceritakan kalian semua tentang perjalanan diet gue. Bagaimana tadi gue itu gendut menjadi kurus. Bingung kan gimana caranya. Nah, untuk kalian yang baru nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet lonceng notifikasinya tuh yang ada di bawah. Pencet sekarang, oke? Sebetulnya untuk kalian semua yang nggak tahu gue memang dari kecil tuh udah gendut ya. Bisa dibilang ya berisi lah gitu, kayak tembem-tembem unyu-unyu gimana gitu kan. Nah, tapi pas gue SMA, gue memang sering main olahraga, jadi gue memang fit. Bisa dibilang ya gue fit, sehat lah ya, bugar. Nah, tapi pas gue ke Amerika itu, badan gue mekar, bro, mekar, sumpah. Kayak bola kempes lu pompa, gitu lu pompa, cet, mekar bro, gede banget. Lihat nih fotonya, ya, lu ngeliat tuh perut gua, tuh tete gua tuh udah kayak, aduh nggak tau lah, tuh udah kayak dimasukin buah semangka sama melon kali bro, gede banget kan. Nah, jadi pas gua sampai 100 kilo itu gua sadar gue tuh harus kurus, dan dari situ gue menjalani program diet. Dan sebetulnya saat gue diet itu gue sih nggak nargetin banyak ya turunnya. Misalnya pas dari gue 100, gue nggak langsung targetin gue mau ke 70 kilo, karena menurut gue itu sangat ekstrim. Dan gue mikir gimana caranya gitu 70, dari 100 ke 70, gimana caranya gitu kan. Nah, jadi apa yang gue lakukan itu adalah gue nargetinnya kecil-kecil. Nah, jadi misalnya dari 100 kilo ke 90. Dengan cara apa? Ya makan dikurangin. Lalu juga olahraga satu tuh nge-gym. Nah, tapi di sini ada yang menurut gue yang salah adalah dietnya. Dietnya itu gue lebih restriktif diet, dimana gue kayak mikir, waduh, gue gak boleh makan ini, gue gak boleh makan itu. Gue cuma minum protein, gak makan nasi gitu kan. Ya pokoknya dietnya kacau lah, tapi gak tau kenapa it works for me. Gue bisa turun berat badan, mungkin karena salah satunya gue jumlah makan, kalori yang gue konsum tuh mungkin jauh lebih rendah, makanya itu gue turun berat badan. Nah, dari situ karena gue udah senang, jadi gue lepas lagi, naik beberapa kilo, 3-4 kilo sampai 94, lalu gue turun lagi dari 90-an ke 80-an, sama lagi udah senang, wah happy nih, lepas lagi, naik beberapa kilo lagi, 2-3 kilo. Nah, habis itu the big difference yang gue alami adalah saat gue ke London. Oke, gue ikut yang namanya F45. What a good day to go to F45. Let's get it done. 12:25 class. Here we go. Gue cuma makan di 1600 kalori. Nah, memang mungkin itu sedikit, dan efek sampingnya itu karena gue makannya sangat sedikit. Ya memang betul gue bisa lose fat banyak banget, tapi masa otot gue yang udah ada waktu itu juga ya berkurang lah istilahnya kan, karena gue nggak ada asupan gizi yang cukup untuk maintain muscle mass gue gitu loh. Nah, jadi ya di situ ya gue merasakan walaupun gue tambah kurus, six pack kelihatan, tapi lats gue, wings gue mengecil, shoulders gue mengecil, tangan gue mengecil. Ya tapi mungkin itu normal kan, dengan program yang waktu itu gue lakukan gitu. Nah, mungkin gue mau sharing sedikit nih tips untuk teman-teman semua. Ya walaupun gue bukan nutritionist atau personal trainer ya, tapi kan ya gue bisa share tips yang mungkin berguna untuk kalian semua ya yang ingin menjalankan diet gitu. Tips pertama adalah keinginan. Oke, jadi keinginan itu bisa dibilang motivasi. Nah, kalau gue sih waktu itu jujur aja, motivasinya ya awal-awal pas gue 100 kilo, ya karena gue merasa, wah ini gak boleh nih gue seperti ini, 100 kilo gak sehat. Jadi gue merasa gue harus berubah, jadi gue mulai. Nah, setelah itu sebetulnya gue juga pengen merasakan lebih confident aja, karena gue udah gue malu dengan diri gue sendiri, selalu pakai baju yang oversize gitu, yang gede, yang gak kelihatan badannya gitu, karena udah gak tau lah bentuk kayak apa, udah kayak dor. Motivasi hanya dari diri kalian sendiri. Kalau kalian ingin berubah, pasti bisa. Walaupun susah, ya memang betul susah, tapi percaya sama gue,
hasilnya pasti rewarding banget. Itu akan menghasilkan suatu kesenangan tersendiri yang kalian tidak bisa dapatkan dimanapun. Tips kedua itu adalah konsistensi. Konsistensi itu apa? Jadi kalian harus disiplin kepada diri kalian sendiri gitu. Jadi misalnya kalian harus konsisten olahraga seminggu 3, 4, 5 kali terserah kalian gitu. Dan dietnya juga harus konsisten. Karena kalau kalian lebih konsisten, nanti lama-kelamaan kalian akan melihat perubahan. Karena pastinya perubahan tidak datang dalam semalam, dalam 2 malam, dalam seminggu, nggak mungkin. Kayak itu akan memakan waktu yang lebih lama. Nah tapi nanti kalian mungkin sekalian nggak sadar tuh lihat kaca, waduh kok sama aja nih badan gue, kok gini-gini aja, gendut-gendut aja, nggak ada perubahan. Tapi nanti tiba-tiba lu bangun tidur, jebret, buset dah badan gue kok kayak begini. Nah sebetulnya gue kayak gitu. Pertama yang gue diet itu yang F45, awal-awal gue ikut program diet itu gue nggak merasakan perubahan sama sekali gitu loh. Gue liat kaca aja kayak kok sama aja nih, gue nggak ada perubahan sama sekali. Tapi pas gue ikut akhir-akhirnya itu program dietnya, baru gue merasa gila ini bener-bener bekerja guys gitu loh. Ketiga adalah diet. Diet sangat penting. Mungkin kalian sudah dengar, diet itu sangat penting. Nah jadi kayak waktu itu gue ikut F45, dietnya itu dikasih dari aplikasinya F45. Jadi makanan sudah ada. Misalnya minggu ini makan ini, minggu kedua makan ini, udah ada kan. Nah tapi gue nggak ikutin 100% full gitu, karena gue bisa gila bro. Masa tiap hari gue harus hitung ayam 160 gram, nasi berapa gram, sayuran berapa gram, bisa stres kan. Walaupun bisa, memang itu bagus untuk lu membantu hit target asupan makanan lu, bisa bagus banget. Tapi gue lebih mengarah ke intuitive eating. Jadi intuitive eating itu apa? Jadi memang selama seminggu pertama gue ikutin dietnya, gue lihat tuh kayak gue harus makan ini segini banyak. Jadi biar gue tahu kira-kira gue makan berapa banyak. Nah setelah itu minggu berikutnya gue lebih ya kira-kira eyeball it lah. Jadi gue lihat, oh kemarin gue makan nasi segini banyak, oh gue makan ayam segini banyak, yaudahlah mungkin kira-kira segini. Nah dengan cara itu gue nggak stres, nggak gila mikirin semuanya sedetail banget, dan gue juga melihat resultnya sama aja gitu. Padahal karena gue konsisten gitu, gue konsisten terus makanannya dengan mengikuti intuitive eating. Yang keempat adalah kalian harus aktif. Gue tahu kesulitannya itu apalagi untuk orang-orang di Jakarta, bisa dibilang kita nggak banyak gerak. Karena satu, kita naik mobil kemana-mana. Terus kedua, kita ya bisa dibilang di kantor cuma duduk doang kan. Apalagi untuk kalian semua yang udah lagi di kantor, atau mungkin sekarang lagi work from home, atau mungkin sekolah dari rumah, kerjanya ngapain? Duduk doang, ngapain? Nggak banyak gerak gitu. Itu salah satu hal yang sangat membantu gue dalam weight loss gue itu adalah karena gue banyak jalan. Tanpa disadari, semakin lu banyak jalan, semakin banyak lu burn calories, ya kan? Dan saat kalian itu burn more calories daripada kalian konsumsi calories, otomatis kalian akan turun berat badannya. Dan yang terakhir adalah lifestyle. Lifestyle itu apa? Buat gue, lifestyle itu adalah program diet ini bukan hanya program doang gitu loh. Bukan program sebulan gue mau ngurusin badan terus udah selesai. Enggak. Menurut gue bukan begitu. Menurut gue tuh yang betul adalah kalian menjadikan program diet tersebut menjadi momentum untuk mendorong kalian untuk hidup yang lebih sehat. Itu yang menurut gue lebih penting. Daripada kalian diet sebulan, oh udah nih gue udah kurus, udah terserah gue mau happy, gue mau makan lagi, gue olahraganya nggak sesering kemarin pas program diet. Nah itu pasti kalian akan naik berat badan lagi tanpa disadari. Nah gimana cara maintain supaya kalian nggak naik berat badan terlalu ekstrim gitu kan? Nah itu adalah melalui mengadopsi lifestyle yang sehat. Sehat dari segi mana? Dari segi makanan dan juga olahraganya, itu pastinya kan. Jadi gue encourage kalian semua teman-teman untuk hidup yang lebih sehat. Oke? Gue nggak dorong kalian untuk mempunyai badan yang kayak kotak-kotak gitu, yang kayak gede kayak binaragawan, yang absnya kelihatan, tangannya besar, dadanya besar. Ya mungkin kalau kalian bisa seperti itu adalah plus. Gue juga pengen gitu loh. Tapi gue lebih mendorong kalian untuk hidup sehat. Oke, itu aja cukup dari gue. Hopefully kalian suka, mendengar perjalanan gue dari gendut menjadi kurus. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment,
share, dan juga subscribe. Oke, see you in the next video. Bye!